If life was a movie, Halo Vincent, bisa kita ngobrol sebentar? Kita duduk di situ yuk. Ayo. Sudah nggak mengerjakan tugas ya? Lagi mengerjakan tugas sih, Oh, tapi ya, mungkin oke. bisa sebentar. Oke, baik. Sebentar ya, kita ngobrol dulu di situ ya Vincent. Silakan duduk, kamu di situ, saya di sini ya. Oke. Hari ini tadi habis pelajaran apa, Sen? Kalau saya hari ini sih barusan pelajaran matematika. Habis matematika. Begini, Sen, beberapa kali Bu Novi lihat kan, kamu itu, saya ingin ngajak ngobrol Vincent nih, karena sering melihat Vincent itu terkait kebiasaan Vincent yang suka terlambat di jam mata pelajaran pilihan. Bisa Vincent, kita diskusi ini? Ya mungkin bisa, Bu. Oke, baik. Nah, kalau saya lihat di selama pembelajaran ini, kamu kan sering terlambat ya, Nak ya. Nah, terutama ketika di jam mata pelajaran pilihan. Nah, bisakah kamu jelaskan mengapa kok kamu sering terlambat di mapel pilihan, Nak? Kalau saya itu terlambat mapel pilihan biasanya kalau lagi istirahat, terus saya masih makan di kelas. Kadang-kadang tuh kalau bel tuh bunyi pasti waktunya pasti udah lebih, katakan kayak kalau waktu istirahat selesai 10.30 tapi belnya baru bunyi 10.32. Nah itu jadinya saya ditulisnya terlambat sama guru mapel pilihan saya, apalagi kan kelas saya di atas, terus ternyata kelas mapel pilihan saya ada di bawah, jadi ya perlu waktu juga untuk nurun. Oke, saya mengerti terkait kesulitanmu tadi ya, terkait waktu bel masuk, kemudian jarak antara kelas satu dengan kelas yang lain ya. Sebenarnya kamu berusaha datang untuk tepat waktu begitu ya. Iya, Nah, betul. di sini proses keterlambatan yang kamu lakukan itu kan pasti mengganggu proses jalannya belajar ya Vincent. Yes, yes Bu. Nah, karena ini mengganggu prosesnya belajar, menurut kamu apa yang membuat kamu bisa menjadi murid yang baik, Vincent? Menurut saya murid yang baik tuh disiplin, rajin, sama ya mau mengikuti peraturan sih Bu. Itu sih. Oke, baik. Eh, ada lagi nggak yang terkait jawabanmu itu? Kalau menurut saya murid yang baik juga yang penting itu kalau tepat waktu sih Bu. Tepat Ya, waktu. Apakah sekarang ini kamu sudah merasa kalau kamu sebagai murid yang baik, Vincent? menurut saya masih belum sampai di tahap itu, saya masih berusaha. Kenapa kamu merasa seperti belum di tahap itu, Vincent? Karena ya saya sendiri buktinya masih terlambat Bu. Ya kalau saya emang mau dibilang tepat waktu pun harusnya, menurut saya harusnya datang ke kelas lebih awal, sebelum bel pun saya sudah nyampe di kelas mapel pilihan saya. Oke, baik. Jadi kamu masih sering ada ya, walaupun masih ada kesempatan untuk tetap hadir, dan kamu juga sudah merasa sebenarnya kamu juga sudah berharap untuk bisa menjadi murid yang lebih baik, begitu ya, Sen ya. Iya. Nah, di sini kamu bisa memulai hal ini untuk menjadi lebih baik, seperti kalau dari Bu Novi sih, apakah kamu bisa mulai dengan meminta maaf mungkin kepada guru mapel pilihannya, dan juga mungkin dengan teman-teman ya Sen ya, karena kan kalau ada satu yang terlambat pasti nanti gurunya fokus nih sama siswa yang satu. Nah, kira-kira bagaimana kalau menurut kamu, Sen? Menurut saya itu ya itu menurut saya merupakan hal yang saya harus lakukan sih. Oke, bagus. Dan saya yakin kamu nanti pastinya sih bisa ya menjadi murid yang baik sesuai dengan harapanmu. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu sering datang terlambat di kelas nih, San? Jelas pasti nggak enak, misalnya ini karena sudah terjadi beberapa kali sama gurunya udah memperingati saya, jadi kalau saya masih lambat pun itu berarti beneran nggak enak banget sama gurunya, gitu sih Bu. Dan apakah kamu tahu nih, Sen, terkait apa tindakan yang sudah kamu lakukan ini, apakah tindakan itu salah? Apakah kamu tahu kalau tindakan kamu itu salah?
Saya awalnya saya pikir itu hanya kesalahan kecil, tapi karena ini sudah terjadi beberapa kali, ini jelas salah banget dari saya. Ya, gitu. Oke, itu sudah bagus ya, kamu sudah mulai menyadari ya kesalahan yang sudah kamu lakukan. Saya harap sih kamu nanti bisa menepati janjimu dan ingat bahwa disiplin dengan waktu yang kecil itu adalah kunci dari untuk kesuksesanmu sendiri sih ya Sen ya. Iya. Oke, baik, kalau dari Bu Novi, saya sih percaya kamu pasti memiliki potensi dan nanti juga bakalnya akan menjadi murid yang sukses. Nah, apa sih yang ingin kamu capai nanti di masa depan, Sen? Kalau saya, ya tentu saya kalau di masa depan setelah sekolah di sini terus lulus mau ngincer beasiswa, Bu. Oh, beasiswa di mana tuh, Sen? Luar negeri sih. Oh, di luar negeri. Rencanamu beasiswa luar negerinya nanti di mana? Belanda, Bu. Oh, di Belanda. Kenapa kok kamu ambil di Belanda nih, Nak? Saya kalau di Belanda itu apa ya, sebenarnya sih bukan dari negaranya, Bu, tapi saya awalnya milihnya Jerman karena Jerman sama Belanda kan merupakan negara di Eropa, Bu, dan sudah jadi cita-cita saya untuk hidup di sana, Bu. Dan menurut saya kalau saya bisa mendapatkan beasiswa, saya bisa kuliah, dan semoga kalau saya bisa lulus dengan baik di sana, saya akhirnya bisa kerja terus ya bisa hidup di situ. Wah, cita-cita yang mulia ya, Sen ya. Dari cita-citamu yang kamu harapkan nanti bisa ke Jerman ataupun ke Belanda ya dengan beasiswa, apa nih yang sudah kamu upayakan, Sen? Saya untuk sekarang saya masih research atau cari-cari beasiswa, Bu, terus mengumpulkan banyak informasi mengenai persyaratannya. Terus kalau saya sudah tahu persyaratannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk bisa menggapai beasiswa itu sih. Oke, bagus sekali usaha yang sudah kamu lakukan ya, dan saya harap apa yang sudah kamu upayakan itu nantinya bisa terkabul ya, Sen ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup saja pendampingan dari Bu Novi. Harapannya nanti ke depan seperti apa yang sudah Vincent lakukan menjadi lebih baik. Begitu ya, Sen ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Vincent. Terima kasih. Halo Joel, ya silakan duduk dulu. Oh, Saya mau ngobrol dulu, duduk dulu. Hari ini ada jam pelajaran selanjutnya nggak habis ini? oh iya tadi ada. Oke, nanti Bu Novi coba ngobrol dengan guru selanjutnya. Guru apa nanti? Saya fisika. Oh, fisika. Nanti saya coba obrol dengan Bu Evi ya, Joel ya. Iya, Bu. Jadi begini Joel, untuk saya lihat nih di presensi dari hari Selasa dan Kamis kan kita ada pelajaran matematika lanjut. Iya. Nah, di presensi saya itu kamu kosong gitu. Nah, bisa nggak kalau Joel menjelaskan ke Bu Novi kenapa nih di jam itu Joel kosong gitu, nggak masuk di pelajaran saya, bolos atau kenapa nih Joel? Bisa Joel jelaskan ke Bu Novi, Joel? Iya, saya di kantin, Bu. Oh, kamu di kantin. Oke. Dan mengapa kamu meninggalkan kelas dan malah ke kantin? Apa ada sesuatu yang terjadi, Joel? Saya bosen, Bu, sama pelajarannya. Bosan. Oke, baik. Wajar sih ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah juga merasa bosan dalam pelajaran. Nah, kalau menurut Joel, walaupun itu kamu merasa bosan dalam pelajaran ya Joel, tapi kan bukan berarti itu sebagai alasan kalau Joel itu boleh meninggalkan kelas tanpa izin. Nah, menurut Joel, rasa tanggung jawab seperti apa nih yang harus dilakukan Joel? Saya harus jadi murid yang lebih disiplin sih. Apalagi harus juga taat aturan supaya bisa jadi orang yang tanggung jawab juga sih. Oke, tadi kamu sudah menyampaikan ya punya rasa disiplin dan juga rasa tanggung jawab begitu. Kalau terkait hal itu tadi, kira-kira nih kalau menurut Joel sendiri, cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang sudah Joel coba lakukan nih, ada nggak kira-kira? Saya belum ada sih, Bu.
Belum ada. Kalau menurut Joel, saat ini Joel sudah menjadi murid yang baik belum? Belum sih. Belum. Kalau Joel merasa belum, lalu apa yang kira-kira menurut Joel agar Joel itu bisa menjadi murid yang baik menurut versi Joel itu seperti apa? Saya harus jadi orang yang lebih bertanggung jawab sih, sama juga disiplin ya Bu. Oke, baik. Bagus sekali sih jawabanmu ya, bertanggung jawab dan juga disiplin. Kita kembali lagi dalam keyakinan kelas kita ya Joel ya. Betul. Paling tidak dalam satu pertemuan, kalau Joel ingat keyakinan kelas kita itu untuk dalam pertemuan itu kita harus selalu hadir atau tidak sih? Harus selalu hadir. Harus selalu hadir. Berarti di sini saya yakin Joel pasti masih punya kesempatan untuk menjadi murid yang baik ya Joel ya. Dan kamu juga bisa mulai dengan mungkin juga minta maaf dengan saya dan juga dengan teman-teman. Kenapa? Karena mungkin dalam saat pelajaran saya harus cari Joel, pembelajaran harus mundur dulu karena harus cari Joel kenapa tidak hadir dalam pelajaran. Gitu ya Joel ya. Oke, baik. Kalau kamu membolos kemarin kamu ke kantin tuh apa sih yang Joel rasakan? Saya merasa bersalah sih, malu. Dan apakah kamu tahu kalau tindakan kamu itu salah? Tahu. Oke, baik. Apa nih yang harus kamu lakukan agar hal itu tidak terulang lagi? Saya harus lebih disiplin. Terus disiplin ya. Saya akan terus berusaha. Oke, terus berusaha, terus disiplin. Dan saya harap ini bisa sebagai janjimu ya Joel ya, sehingga nanti ke depan Joel ingat ketika akan melakukan kegiatan itu kamu sudah punya tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri ya Joel ya. Oke, baik Joel. Ngomong-ngomong, nih pasti Joel kan nanti juga punya cita-cita nih setelah lulus dari SMA PL. Kira-kira nanti Joel lulus mau kemana? Saya pengen ke komputer sih. Oh komputer, kamu suka komputer? Iya. Cita-citanya nanti mau di komputer tuh kuliah di komputer atau gimana? Iya. Saya mau ambil jurusan komputer sih. Jurusan komputer di universitas mana nanti? Kalau bisa Universitas Indonesia. Oh, Universitas Indonesia. Itu adalah cita-cita yang bagus dan tentunya cita-cita yang mulia juga. Apa nih yang sudah coba Joel upayakan agar cita-cita nanti bisa kuliah di UI, di jurusan komputer? Saya udah mulai rajin sih kalau belajar gitu, supaya saya nanti pas belajar di sana udah ngerti sih. Oke, baik. Dan harapannya nanti apa yang sudah Joel lakukan, sudah Joel upayakan itu bisa membantu Joel ya untuk terus berkarya juga, dan harapannya disiplin dan tanggung jawab tadi yang sesuai Joel yang sampaikan tadi tetap dipegang teguh sehingga hal yang terjadi kemarin itu tidak perlu terjadi lagi. Mungkin itu saja yang mau bisa Bu Novi sampaikan ke Joel. Saya akan terus berusaha. Oke, terima kasih banyak ya Joel ya. Thank you. Jadi kalau tanggapan saya mengenai pendampingan yang bentuknya seperti ini, ya yang saya harapkan mungkin ini kalau menurut saya kalau pendampingan ini jika dilakukan kalau saya pernah kayak melakukan suatu kesalahan atau bagaimana, ya menurut saya untuk saya sih mungkin bisa mempengaruhi ya mungkin buat saya mungkin bisa harap agar pendampingan ini juga bisa mempengaruhi kepada teman-teman yang lain yang mungkin lebih sering berbuat kesalahan di sekolah yang dalam bentuk lambat atau bolos, ya banyak hal lah ya. Tapi intinya menurut saya ini pendampingan seperti ini sih sudah cukup karena kita dibuat untuk menyadari tentang kesalahan kita apa saja, lalu jika kita sudah menyadari kesalahan kita apa, kita didukung untuk memperbaikinya dan kita juga ditanyai mengenai cita-cita kita sehingga kita akan bisa merasa lebih terdapat support lah di belakang kita, sehingga ya secara emosional ya siswa akhirnya bisa bisa di-guidance dengan pendampingan seperti ini. Guru pun akhirnya juga bisa tahu setiap siswa itu seperti apa dan akhirnya mereka jadi bisa mengerti jika siswa ini seperti ini harus seperti apa di treatnya, seperti itu sih.
Halo, nama saya Joel Hardojo. Saya adalah murid kelas 11 di SMA Pangudi Luhur. Menurut saya, segitiga restitusi yang baru saja dipraktekkan ini itu adalah metode yang sangat baik untuk menanggapi suatu masalah. Karena menurut saya, murid tidak melakukan tindakan semena-mena. Maksud saya adalah pasti dibalik semua tindakan murid itu ada alasannya. Jadi menurut saya, jika guru mengerti betul apa yang dialami oleh murid itu, menurut saya itu dapat memudahkan para guru untuk membantu murid itu. Karena terkadang tindakan murid itu terpengaruhi oleh masalah yang tidak pernah ia bicarakan dengan siapapun. Jadi menurut saya dengan segitiga restitusi seperti tadi itu dapat membantu murid-murid untuk menjadi lebih disiplin dengan cara yang lebih dapat diterima oleh murid. Gitu. Menurut saya itu patut dipraktekkan oleh semua guru supaya semua guru tidak cuman asal memberikan penilaian buruk kepada murid, karena menurut saya di balik performa buruk murid itu selalu ada alasan mengapa ia tidak menjadi yang terbaik. Sekian dari saya. Terima kasih.